kontraktor A punya pendapatan sebulan 200 juta rupiah dan punya hutang di bank BCA 2 miliar, di bank BNI 1 miliar. Kemudian istri masuk rumah sakit gagal jantung, meninggal dunia, dan anak narkoba sedang diperiksa di kantor polisi. Kuantitasnya meningkat, kualitasnya menurun, sehingga harta menyulitkannya. Kalau kualitas harta naik, harta memudahkan hidup kita. Ini. Ujian yang keempat adalah wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa. Apa artinya? Kata At-Tabari, wa naqsim minal anfusi ma'nahu huna al-amradu wal qatl wal maut wasybat. Artinya sakit. Orang kalau sakit itu jiwanya sudah terancam, kurang sehat. Apalagi al-maut atau kematian. Karena mati jumlah jiwa berkurang. Kalau dulu 100.000 jiwa, sekarang tinggal 99.000 jiwa. Atau asyibah, apa itu? Uban, rambut sudah mulai putih. Itu berarti tanda-tanda jiwa ini akan pergi beberapa saat lagi. Atau sinon, gigi sudah mulai rontok, tolong diperiksa sekarang dan siap-siap. Itu tanda-tanda akan kembali ke kampung halaman sejati. Ini mudik yang harus dipersiapkan, bukan mudik lebaran. Mudik ke kampung asal, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan mudik kembali kepada Allah. Itu harus dipersiapkan. Orang mudik dari Jakarta kemarin aja persiapannya berapa bulan, Pak? Oleh-oleh untuk ponakan, untuk orang tua, untuk mama, bapak, tangga, teman, segala macam. Persiapan ngambil tiketnya jauh hari, titik harga, segala macam. Serius. Tapi mudik kembali kepada Allah enggak serius. Kembali ke kampung halaman serius. Padahal itu kampung halaman palsu. Beberapa saat lagi kiamat habis dia. Di kampung sejati, bila kita kembali, kita akan khalidina fiha abada. Kita akan kekal dalamnya selama-lamanya. Ini yang harus lebih serius. Itu makna wa naqsim minal anfus. Yang terakhir, ujian wa naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Yang kurang bisa kuantitasnya, jumlahnya. Bahkan bukan kurang jenisnya karena tidak ada. Kita mau cari buah rumbia sekarang mungkin sulit. Buah kumbang, buah mancang. Bahkan diperkirakan oleh pakar antropologi ragawi Profesor Dr. Teguh Yakub MD, mantan rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sebelum tahun 2050 32% jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang musnah. Kita mungkin sekarang masih bisa menikmati kelapa muda. Besok semua kelapa sudah tua. Yang tinggal istri muda. Kita mau ada uang 2 juta beli, nggak ada lagi kelapanya. Daun pakis mungkin nggak ada lagi besok. Daun ubi nggak ada lagi, daun kertas nggak ada. Kenapa? Lahir kehidupan sintetik, makanan sintetik, minuman sintetik. Bapak ini udah lama lahir, negara-negara maju, bahkan di negara kita juga sudah lama. Kita pengen makan sayur, telur, daging, roti, sekaligus saus, hamburger namanya, sintetik. Dulu nggak bisa. Harus ke toko sayur, beli sayur. Ke toko roti, lain tokonya, nggak ada warung nasi sama dengan toko roti lain. Sekarang sintetik. Dulu kalau kita perlu 5 barang ke 5 tempat. Sekarang ke supermarket. Mulai baju, sampo, sabun, sampai baterai HP ada. Toko sintetik. Besok juga akan lahir suku-suku dan orang-orang hasil sintetik. Orang Indonesia kawin sama orang Belanda, lahir Indonesia Belanda. Dan tidak perlu rekom kepala KUA kecamatan. Karena suatu saat sebelum 2050 kata beliau, tidak ada lagi warga negara, yang ada warga dunia. Alamat atau tempat tanggal lahir.
Lok semami alam semesta. Nah, ini negara Indonesia ada lagi. Udah lintas. Sekarang ketawa. Besok kalau umurnya panjang baru menangis melihatnya. Ya, enggak ada lagi lintas agama, lintas negara, lintas budaya. Kenapa? Batas-batas fisik geografis bukan lagi penghalang. Karena orang sudah bisa, dunia ini sudah dilipat ya, menjadi lebih kecil. Dunia sudah dilipat, waktu sudah disingkat. Jam 7 pagi ada telepon bapak ini sedang di Luxembourg. Jam 10 sudah ke Singapura. Ya. Sore sudah ke Jepang beliau. Atau berangkat dengan imajinasi, dengan dunia mayanya. Ambil remote TV, Prancis sebentar, sehingga ke Swiss, ke India, ke Jakarta, kembali ke TV Aceh. Kenapa? Karena kita sudah dikontrol oleh dunia, tidak lagi mengontrol dunia. Tapi orang begitu megang remote, dia merasa telah mengontrol dunia. Bisa akses channel siapa saja, padahal bukan. Begitu kita megang remote sama seperti megang HP, sulit lepas. Banyak WA belum dibalas, game belum selesai. Ini wa naqsim minas thamarat wa basyiris sabirin. Dengan 5 ujian ini berilah kabar gembira. Kalau Covid Corona, kirim berita-berita yang menenangkan, jangan berita-berita yang menyusahkan. 82% kata ahli jiwa orang mati bukan karena musibah, tetapi karena sikapnya terhadap musibah. 82%. Bukan karena virus corona orang mati, karena berita tentang corona orang mati. Sakit jantung. Bukan karena suaminya betul-betul selingkuh, istri marah dan jantungan, tapi karena berita bahwa suaminya selingkuh, Pak, jantung langsung. Betul-betul itu baru berita. Makanya jangan diterima dulu. Kalau suami ada berita suami ibu selingkuh, jangan terima dulu. Siapa tahu dia sunnah Rasul. Begitu kira-kira ya. Ya kalau begitu yang laki-laki aman ya, enak. Ya. Karena nggak ada sunnah lain, itu aja sunnah. Ya. Saya kira untuk pengantar bulan puasa sudah cukup. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik. Yang pertama, apakah khilaf atau berbuat dosa dapat membatalkan puasa? Tidak. Berbuat dosa tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Kalau puasa nggak ada pahalanya, untuk apa? Kira-kira begitu. Karena kalau yang membatalkan puasa secara hukum, makan minum dengan sengaja. Sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Makanya berdoa biar makan nggak sengaja. Gitu kira-kira dia nggak benar. Kita kalau takut, kalau khawatir terinfeksi misalnya atau terpapar virus, kita memang sudah dimaafkan untuk tidak berjamaah. Salat di rumah. Kalau saya ditanya mana pendapat yang benar, dua-dua benar. Tapi saya memilih salat di rumah kalau saya khawatir. 2 bulan lalu, pas sebulan yang lalu, ada kena khatib di sebuah daerah. Saya tidak Jumat di masjid itu, karena ada orang yang sudah terinfeksi positif menurut hasil laboratorium dari Jakarta, hasil swab, bukan hasil rapid test. Kalau rapid test itu hanya bisa mengetes bahwa orang ini virusnya corona atau bukan. Tapi corona apa? MERS, SARS, Ebola, 19, nggak bisa. Itu harus ke lab ya, di Jakarta atau di UNER Surabaya ya. Itu bahkan Jumat juga boleh dibatalkan kalau sudah daerah itu sudah masuk istilah sekarang merah atau orange. Kalau di Pulau Jawa yang orange Jakarta, yang di merah semua. Itu boleh ya, artinya salatnya sah. Kenapa sah? Karena rapat itu bukan syarat sah salat berjamaah. Sebagaimana coba Anda dengar imam baca, "Sawu sufufakum fa inna sufufa li tamamis shalah."
Rapat dan luruskan saf, karena rapat dan meluruskan saf itu adalah untuk kesempurnaan jamaah, bukan untuk sahnya jamaah. Cuman salat berjamaahnya kurang sempurna, salat jamaahnya sah. Jarang seperti apa? Kalau dalam kitab itu, karena dalam hadis nggak dibilang jarang seperti apa. Dalam kitab itu jarang yang muat bila ada anak keledai masuk. Berarti bisa muat orang satu lagi berdiri, kira-kira begitu. Itu dianggap jarang yang dapat mengurangi kualitas salat berjamaah. Tapi kalau jarang segini itu sempurna mesti jamaahnya. Tetapi katanya harus dempet begini, itu ada juga hadisnya. Tapi kalau saya pernah menegur jamaah yang menempet, bukan karena nggak melaksanakan sunnah, saya agak latah sedikit. Kalau dempet kaki bisa ini pula kaki orang nih, mengganggu, syawis. Ya, ada orang dia kalau dempet terganggu dia. Tapi ada sudah kita geser, digeser lagi, maaf ya, saya peragakan biar ini dempet kan begini. Kita karena tidak nyaman geser, dia yang ini lagi nih. Ya, 3 kali begitu saya tegur. Katanya sunnah, saya juga sedang mengamalkan sunnah. Tapi sunnah yang ini saya amalkan, bukan sunnah yang itu. Kenapa? Gara-gara yang sunat hukumnya itu kemudian merusak salat orang yang wajib. Karena tidak semua orang bisa tersentuh dengan kaki orang lain, bisa geli dia. Dan saya termasuk yang begitu. Makanya ada di sini, kalau ada saya jangan begitu. Kira-kira udah untuk pengumuman saja ya. Itu mengenai salat jamaah dengan jarak. Kemudian yang ketiga tadi, mana tadi? Ya. Kita ke masjid, hilang sandal. Alah, saya sedekah saja. Apakah itu bisa jadi sedekah? Bisa. Bisa itu. Bahkan kita mendapatkan tamrinatul ikhlas. Latihan untuk ikhlas. Latihan dulu. Itu belum ikhlas, baru latihannya itu. Kalau orang ikhlas, sejak pertama sudah niatkan sedekah dia. Itu orang ikhlas bersedekah. Dari awal memang sudah diniatkan, seperti orang utang nggak sanggup bayar, udah capek kita jadi robi kita ini itu nggak bayar dia, janji ada 15 kali udah janji, 1 kali pun belum, itu artinya alah saya sedekah aja uangnya itu bisa jadi sedekah ya. Apalagi niatnya itu dita'awun ya, untuk menolong orang yang kesulitan bayar utang, kita bebaskan utangnya. Itu bukan hanya bentuk sedekah, itu bentuk ta'awun, tolong menolong. Dan tolong menolong itu dalam Islam qiyamul asasi, nilai-nilai mendasar dalam Islam, kira-kira begitu. Baik, ada lagi yang menjadi ketetapan dari Allah. Baik. Yang pertama harta kotor atau harta syubhat. Kalau harta kotor jelas haramnya. Kalau syubhat itu tidak jelas halal atau haram, tapi agama memerintahkan kita untuk menghindarinya juga. Itu salah satu cara yang sangat vulgar diungkap oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 adalah zakat. Karena zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu dapat mensucikan harta dan juga jiwa orang yang punya harta. Makanya harus disiplin zakat. Karena dia dapat mensucikan harta dan yang punya harta dari sifat kikir, itu kalau orang yang punya harta. Kalau harta dari haram dan syubhat tadi. Tapi terus-terusan taubat, bukan berarti nggak apa-apa kita makan terus yang haram nanti keluarkan zakat. Ini untuk orang taubat, yang salah paham nanti ya. Kalau rezeki yang kita peroleh dengan cara-cara yang haram tadi, harus berhenti kita, nggak boleh lagi. Ini yang sudah kita makan, bagaimana caranya? Itu zakatkan. Setelah taubatan nasuha. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu, saya sering menggambarkan ini ya, memerintahkan